Selamat datang di dunia wingit. Subuh belum benar-benar datang, tapi Pak Agung sudah terbangun. Suara azan dari musala kecil di ujung gang mengalun pelan, bercampur bunyi ayam berkokok dan gesekan gerobak pedagang sayur yang mulai lewat. Rumah kontrakan sederhana itu masih gelap. Pak Agung duduk di tepi kasur tipisnya. Ia menatap foto istrinya yang tergantung di dinding. Foto lama saat istrinya tersenyum sambil menggendong bayi Lala yang baru lahir. Sudah 7 tahun berlalu sejak istrinya meninggal setelah melahirkan. Sejak saat itu, dunia Pak Agung hanya tersisa satu, yaitu Lala. Ia menghela napas panjang. Ya Allah, semoga jualan hari ini ramai, gumamnya pelan. Ia berdiri, mengambil sarung, lalu salat subuh dengan khusyuk. Doanya selalu sama. Ya Allah, cukupkan rezeki kami. Jagalah anakku. Setelah selesai, Pak Agung mulai menyiapkan keranjang belanja. Hari ini ia harus membeli ayam, serai, bawang, dan bahan soto lainnya di pasar pagi. Biasanya ia berangkat sendirian. Biasanya Lala masih tertidur pulas. Namun pagi itu sedikit berbeda. Dari balik selimut terdengar suara erangan kecil. Ayah. Pak Agung menoleh. Lala duduk sambil mengucek mata. Rambutnya acak-acakan. Kok bangun, Nak? Masih subuh. Aku mau ikut ke pasar. Pak Agung tersenyum tipis. Dingin di luar. Enggak apa-apa. Anak itu turun dari kasur, berjalan memeluk ayahnya. Tubuh kecilnya masih hangat oleh sisa tidur. Pak Agung ragu sesaat. Namun melihat wajah Lala yang berbinar, hatinya luluh. Ya sudah. Pakai jaket, ya. Lala mengangguk semangat. Beberapa menit kemudian mereka sudah melaju dengan motor tua milik Pak Agung. Udara subuh menusuk kulit. Jalanan masih lengang. Hanya lampu jalan dan warung kopi yang mulai hidup. Lala duduk di belakang. Tangan kecilnya melingkar di pinggang ayahnya. Pak Agung bisa merasakan pelukan itu jelas. Hangat, nyata. Ia bahkan sempat berkata, pegang yang kuat, ya. Iya, ya, jawab Lala riang. Pasar pagi sudah ramai ketika mereka tiba. Bau ayam segar, sayur basah, dan asap gorengan bercampur menjadi satu. Lala berjalan di samping ayahnya sambil membawa kantong kecil. Ia menunjuk sana-sini. Ayah, lihat kucing. Ayah, itu balon. Pak Agung tertawa kecil. Sudah lama ia tak melihat putrinya sebahagia ini. Para pedagang mengenal Pak Agung. Seperti biasa, Pak, bahan soto lagi. Iya, Bu. Belanja berlangsung cepat. Ayam dimasukkan karung, bumbu-bumbu ditimbang, santan dibungkus plastik. Sesekali Pak Agung melirik Lala yang berdiri dekat motor. Anaknya tampak baik-baik saja. Ketika semua selesai, langit mulai berubah jingga. Pak Agung mengangkat barang belanjaan ke motor. Ia melihat Lala naik lebih dulu. Duduk yang benar. Iya, Ayah. Pak Agung merasakan motor sedikit berat saat ia duduk. Tangannya bahkan sempat meraih tangan kecil Lala yang memeluknya dari belakang. Ia yakin, sangat yakin, Lala ada di sana. Motor melaju meninggalkan pasar. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Agung merasakan pelukan itu. Kadang sedikit mengencang saat motor melewati jalan berlubang. Kadang longgar ketika mereka berhenti di lampu merah. Ia bahkan sempat berkata, nanti bantu ayah bungkus soto, ya. Tak ada jawaban. Pak Agung mengira Lala mengantuk. Ia tersenyum sendiri. Sampai akhirnya motor berhenti di depan rumah. Pak Agung mematikan mesin. Ia turun, membuka tali karung belanjaan. Baru setelah itu ia menoleh ke belakang. Dan dunia seakan berhenti. Kursi motor kosong. Tidak ada Lala. Tidak ada jaket merah kecil. Tidak ada siapapun. Hanya angin pagi yang berhembus pelan. Pak Agung membeku. Matanya berkedip berkali-kali. Mungkin Lala sudah turun lebih dulu. Lala? Panggilnya. Tak ada jawaban. Ia masuk ke rumah. Kosong. Dapur kosong.
Kamar kosong. Kamar mandi kosong. Jantungnya mulai berdegup tak wajar. Lala. Suara teriakannya menggema ke gang sempit. Tetangga mulai keluar rumah. Ada apa, Pak Agung? Pak Agung pucat. Anak saya, tadi ikut ke pasar. Ia kembali keluar, memeriksa motor sekali lagi. Tangannya gemetar menyentuh jok belakang. Masih hangat. Seolah memang tadi ada seseorang duduk di sana. Napasnya mulai tidak teratur. Ingatan perjalanan pulang berputar di kepalanya. Pelukan kecil itu. Suara Lala. Semua terasa nyata. Tapi sekarang, anaknya menghilang. Tanpa jejak. Tanpa suara. Tanpa alasan. Pak Agung tiba-tiba sadar satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa mungkin yang memeluknya tadi bukan Lala. Motor tua itu melaju kencang kembali menuju pasar. Tangan Pak Agung gemetar di setang. Napasnya memburu. Dadanya terasa sesak seperti ada batu besar menekan. Sepanjang jalan ia terus menoleh ke kaca spion. Seolah berharap melihat Lala tiba-tiba muncul kembali di jok belakang. Namun yang terlihat hanya jalan kosong. Ya Allah, jangan ambil anakku, bisiknya berulang kali. Begitu sampai di pasar, ia bahkan lupa mematikan mesin motor dengan benar. Motor dibiarkan miring hampir jatuh ketika ia berlari masuk ke dalam keramaian. Pasar pagi kini jauh lebih ramai dibanding tadi. Suara tawar-menawar bercampur teriakan pedagang. Namun bagi Pak Agung, semua suara terasa jauh, samar, seperti dunia sedang menjauh darinya. Lala! Ia berteriak. Kepalanya menoleh ke setiap sudut. Lorong ayam, lapak sayur, penjual plastik. Semua ia susuri tanpa arah. Lala! Beberapa pedagang mulai memperhatikannya. Pak Agung kenapa? Tanya seorang ibu penjual cabai. Pak Agung hampir menangis. Anak saya, tadi ikut, sekarang hilang. Para pedagang saling berpandangan. Ibu penjual sayur yang tadi melayaninya mengerutkan kening. Loh, dari tadi Bapak sendirian, Pak. Kalimat itu seperti petir menyambar. Pak Agung terdiam. Enggak mungkin. Suaranya parau. Tadi Lala di sini. Dia berdiri dekat motor. Ibu itu menggeleng pelan. Saya perhatikan Bapak dari tadi sendiri. Tubuh Pak Agung terasa dingin. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba mengingat. Ia memang berbicara dengan Lala. Ia melihat Lala. Ia bahkan mendengar suara anaknya. Semua jelas. Semua nyata. Namun, bagaimana jika sejak awal, Lala memang tidak pernah bersamanya? Pikiran itu membuat lututnya lemas. Pak Agung terduduk di lantai pasar yang basah. Matanya mulai berkaca-kaca. Seorang pedagang laki-laki menepuk bahunya. Pak, coba lapor polisi dulu. Kalimat itu seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Pak Agung berdiri lagi. Ia berlari menuju motor dan langsung melaju ke kantor polisi sektor terdekat. Kantor polisi tampak sibuk. Beberapa orang duduk menunggu di kursi plastik. Suara mesin tik dan telepon terdengar bersahutan. Pak Agung masuk dengan napas terengah. Pak, anak saya hilang. Seorang polisi muda menatapnya. Tenang dulu, Pak. Duduk. Namun Pak Agung tak bisa duduk. Saya pulang dari pasar. Saya yakin dia di motor, tapi sampai rumah dia hilang. Petugas mencatat laporan. Nama anak, Lala. Usia, 7 tahun. Ciri-ciri, rambut panjang, jaket merah. Polisi itu mengangguk pelan. Kapan terakhir melihat anaknya? Subuh tadi. Petugas saling berpandangan. Salah satu polisi senior mendekat. Pak, sesuai prosedur, laporan orang hilang biasanya menunggu 24 jam dulu. Seolah tak percaya, Pak Agung menatap mereka. 2 hari. Iya, Pak. Bisa saja anaknya main ke rumah teman atau tersesat sebentar. Pak Agung menggeleng keras.
Dia nggak mungkin pergi sendiri. Dia cuma punya saya. Suaranya pecah. Matanya memerah. Kalau dia kenapa-napa gimana? Ruang kantor mendadak hening. Polisi senior itu menghela napas. Kami tetap catat laporan Bapak. Tapi mohon menunggu dulu. Kata menunggu terasa seperti hukuman paling kejam. Bagaimana seorang ayah bisa menunggu? Ketika anaknya hilang tanpa jejak, Pak Agung keluar dari kantor polisi dengan langkah goyah. Matahari sudah condong ke barat. Orang-orang lalu lalang menjalani hidup seperti biasa. Hanya dirinya yang merasa dunia berhenti. Ia duduk di kursi semen depan kantor polisi. Tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah tanpa suara. Bayangan istrinya muncul di kepalanya. Janji terakhir sebelum istrinya meninggal. Tolong jaga Lala. Aku gagal, bisiknya. Air matanya jatuh deras. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Langit mulai redup. Lampu jalan menyala satu persatu. Angin sore berhembus dingin. Saat itulah, ia merasakan seseorang berdiri di depannya. Sepasang sepatu boots hitam, celana dinas, dan jaket tebal berwarna merah gelap dengan garis reflektor. Pak Agung mengangkat wajah perlahan. Seorang pria berdiri di sana. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang. Sorot matanya hangat namun entah mengapa terasa sangat dalam. Logo pemadam kebakaran terlihat jelas di dadanya. Pria itu menatap Pak Agung beberapa detik sebelum berbicara. Saya dari tadi memperhatikan Bapak. Suaranya lembut. Anaknya hilang, ya. Pak Agung mengangguk lemah. Pria itu duduk di sampingnya. Ada beberapa kehilangan, yang bukan urusan manusia saja. Pak Agung menoleh bingung. Pria itu tersenyum tipis. Saya Hanan, anggota Damkar. Ia mengulurkan tangan. Apa Bapak bersedia? Saya bantu mencari anak Bapak. Aneh. Tak ada alasan logis. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak Lala hilang, hati Pak Agung merasa sedikit tenang. Seolah pria itu membawa rasa aman yang sulit dijelaskan. Tanpa ragu, Pak Agung menjabat tangannya. Dan tanpa ia sadari, pertemuan itu akan membuka pintu menuju sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Lampu jalan mulai menyala satu persatu ketika Pak Agung masih duduk di depan kantor polisi. Langit sore berubah kelabu. Angin membawa hawa dingin yang entah mengapa terasa berbeda dari biasanya. Di sampingnya duduk pria berseragam pemadam kebakaran itu. Pak Hanan. Seragamnya rapi, meski terlihat bukan seragam dinas lengkap. Jaket merah tua dengan garis reflektor memantulkan cahaya lampu jalan. Sepatu boots hitamnya sedikit berdebu, seolah baru berjalan jauh. Namun ada satu hal yang membuat Pak Agung sulit menjelaskan perasaannya. Pria itu terasa tenang sekali, terlalu tenang. Seolah tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Pak Hanan menatap jalanan di depan mereka. Bapak yakin anaknya ikut naik motor tadi? Pak Agung langsung mengangguk. Saya merasakan dia peluk pinggang saya. Seperti biasa. Pak Hanan diam beberapa detik. Matanya menyipit sedikit. Lalu ia bertanya pelan. Selama perjalanan pulang, Bapak pernah menoleh ke belakang? Pak Agung mengernyit. Tidak. Pak Hanan menghela napas panjang. Angin tiba-tiba berembus lebih dingin. Kadang, katanya perlahan, ada makhluk yang bisa membuat manusia merasa sesuatu masih bersamanya, padahal sebenarnya sudah dipisahkan. Jantung Pak Agung berdegup keras. Maksudnya? Pak Hanan menoleh. Tatapannya serius namun tidak menakutkan. Tidak semua kehilangan terjadi di dunia yang terlihat. Pak Agung menelan ludah. Ia ingin menyangkal. Namun ingatan tentang kursi motor yang kosong itu kembali menghantam pikirannya. Pak Hanan berdiri. Ayo. Kita cari sekarang. Pak Agung bingung. Sekarang? Polisi bilang harus menunggu. Pak Hanan tersenyum tipis. Kalau ini urusan biasa, iya. Tapi firasat saya bilang waktu kita tidak banyak. Kalimat itu membuat bulu kuduk Pak Agung berdiri. Tanpa sadar ia ikut berdiri. Mereka berjalan menuju motor Pak Agung.
Saat Pak Agung hendak memakai helm, ia menyadari sesuatu. Sejak tadi, tak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikan Pak Hanan. Beberapa orang lewat begitu saja. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang melihat. Seolah pria itu hanya terlihat oleh dirinya. Pak Agung mencoba mengabaikan pikiran itu. Mau kemana, Pak? Tanyanya. Pak Hanan menunjuk arah jalan keluar kota. Kita mulai dari pasar, lalu ke jalur kebun tua. Mengapa ke sana? Pak Hanan menjawab pelan. Tempat sunyi sering dipilih oleh yang bukan manusia. Perjalanan dimulai. Pak Hanan duduk di belakang motor. Tubuhnya tegap. Anehnya, motor tidak terasa bertambah berat seperti ketika Lala duduk tadi pagi. Padahal tubuh pria dewasa tentu lebih berat. Pak Agung mulai merasakan keganjilan kecil. Sepanjang jalan, Pak Hanan beberapa kali menutup mata seperti sedang mendengarkan sesuatu. Bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang hanya ia pahami sendiri. Ketika melewati perempatan, Pak Hanan tiba-tiba berkata, "Belok kiri." Padahal jalan itu bukan arah rumah siapapun yang mereka kenal. Pak Agung tetap mengikuti. Lampu kota perlahan menghilang. Rumah-rumah mulai jarang. Digantikan kebun bambu dan pohon besar yang berdiri seperti bayangan hitam. Udara berubah lembab. Motor melambat sendiri. Mesinnya seperti kehilangan tenaga. Pak Agung merinding. "Pak, dingin sekali." Pak Hanan membuka mata. Wajahnya kini lebih serius. "Kita sudah dekat." "Dekat apa?" Pak Agung tidak berani bertanya. Tiba-tiba terdengar suara samar. Seperti anak kecil menangis. Pak Agung spontan menoleh. "Lala." Namun suara itu hilang begitu saja. Pak Hanan langsung menepuk bahunya. "Jangan mudah terpancing. Nanti apapun yang Bapak dengar, jangan percaya dulu." Motor kembali berjalan. Jalan semakin sempit. Pepohonan semakin rapat. Langit tampak lebih gelap dibanding tempat lain, seolah cahaya enggan masuk. Pak Hanan tiba-tiba meminta berhenti. Motor dimatikan. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara manusia. Hanya desir angin melewati daun-daun kering. Pak Hanan turun dari motor. Ia memandang ke arah kebun kosong di depan mereka. Tatapannya tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ia berbisik pelan. "Bapak kuat, ya?" Pak Agung menelan ludah. "Kenapa?" Pak Hanan menoleh. Untuk pertama kalinya, sorot matanya terlihat sangat dalam, hampir seperti menyimpan kesedihan lama. "Karena mulai dari sini, kita tidak hanya berjalan di dunia manusia." Angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berguguran, dan di kejauhan, terlihat samar bayangan rumah-rumah tua yang sebelumnya tidak ada. Sebuah desa. Tak berpenghuni. Pak Hanan melangkah maju. "Kita masuk ke kampung gaib." Pak Agung berdiri terpaku. Di hadapannya terbentang sebuah desa yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Padahal ia cukup sering melewati jalur kebun ini untuk mencari kayu bakar atau jalan pintas menuju pasar. Namun malam itu, desa itu muncul begitu saja. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar. Atapnya miring, dindingnya lapuk, jendelanya gelap tanpa cahaya. Tidak ada suara manusia. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya sunyi yang terasa terlalu berat. Angin berhenti berembus. Udara mendadak dingin menusuk tulang. Pak Agung merasakan napasnya mengembun. "Ini, desa apa, Pak?" Suaranya gemetar. Pak Hanan melangkah pelan ke depan. Kampung yang tidak semua orang bisa lihat. Ia menatap rumah-rumah kosong itu dengan tenang, seolah sudah sangat mengenal tempat tersebut. Kampung gaib. Bulu kuduk Pak Agung berdiri. Ia ingin mundur. Namun bayangan Lala membuat kakinya tetap bergerak. Mereka berjalan memasuki desa. Tanah di bawah kaki terasa lembek seperti tanah kuburan yang baru digali. Bau jerami basah dan asap tipis memenuhi udara. Pak Hanan berjalan di depan sambil komat kamit membaca doa. Suara bacaannya pelan, namun entah mengapa membuat Pak Agung merasa sedikit terlindungi. Beberapa langkah kemudian,
Terdengar suara tawa kecil. Tawa anak-anak. Pak Agung menoleh cepat. Di ujung gang sempit, terlihat bayangan beberapa anak berdiri. Mereka diam. Tidak bergerak. Hanya menatap. Pak, itu. Pak Hanan tidak menoleh. Jangan lihat lama-lama. Bayangan anak-anak itu perlahan memudar seperti kabut tertiup angin. Jantung Pak Agung berdetak semakin cepat. Langkahnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka berjalan lebih jauh. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar lagi. Lebih jelas. Tangisan anak perempuan. Ayah. Pak Agung hampir berlari. Itu Lala. Namun tangan Pak Hanan langsung menahan bahunya dengan kuat. Jangan. Suara Pak Hanan tegas untuk pertama kalinya. Itu belum tentu anak Bapak. Tangisan itu berubah. Nada suaranya melengking. Lalu pecah menjadi suara tertawa menyeramkan yang bergema di seluruh desa. Pak Agung gemetar hebat. Kakinya hampir tak sanggup berdiri. Pak Hanan menutup mata sejenak. Lalu membaca ayat perlindungan dengan suara lebih keras. Angin tiba-tiba berputar. Debu dan daun kering beterbangan. Pintu-pintu rumah berderit terbuka sendiri. Dari dalam rumah-rumah itu muncul bayangan hitam berdiri diam. Seperti penghuni yang mengawasi tamu tak diundang. Pak Agung merasakan banyak mata menatapnya. Dingin menjalar dari tengkuk hingga punggung. Kenapa tempat ini seperti hidup? Bisiknya. Pak Hanan menjawab pelan. Karena memang ada yang hidup di sini. Mereka terus berjalan. Namun anehnya, jalan terasa berputar. Beberapa kali Pak Agung merasa mereka kembali ke rumah yang sama. Pohon yang sama. Sumur tua yang sama. Seolah desa itu tidak mengizinkan mereka keluar. Pak Agung mulai panik. Kita muter terus. Pak Hanan berhenti. Ia menunduk, mengambil segenggam tanah, lalu meniupnya sambil membaca doa. Angin kembali berhembus. Suasana berubah. Gang sempit di depan mereka kini terbuka menuju lapangan kecil. Di tengah lapangan berdiri sebuah lumbung jerami tua. Atapnya hampir roboh. Jerami berserakan. Namun dari arah itulah hawa paling berat terasa. Pak Hanan menatap tajam. Wajahnya serius. Dia ada di sana. Napas Pak Agung tercekat. Dadanya berdebar keras. Setiap langkah menuju lumbung terasa seperti melawan tekanan tak terlihat. Suara bisikan mulai terdengar di telinganya. Pergi. Bukan milikmu. Ini tumbal kami. Pak Agung menutup telinganya. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ya Allah, lindungi anakku. Saat mereka semakin dekat, senter Pak Hanan tiba-tiba redup. Lampunya berkedip. Lalu hampir mati. Udara berubah sangat dingin. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis memenuhi hidung. Pak Hanan mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Mulai sekarang, apapun yang terjadi. Ia menatap Pak Agung dalam-dalam. Jangan menoleh ke belakang. Pak Agung mengangguk lemah. Suara langkah lain tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Bany. Seperti puluhan orang berjalan mengelilingi. Namun Pak Agung mengingat pesan itu. Ia tidak berani menoleh. Pak Hanan melangkah masuk ke dalam lumbung jerami. Dan di sanalah, terlihat sesuatu di antara tumpukan jerami yang berantakan. Tubuh kecil, terbaring lemah, terikat tali kasar. Jaket merah kecil yang sangat dikenali. Napas Pak Agung hampir berhenti. Lala. Lala. Suara Pak Agung pecah. Tubuh kecil itu terbaring di antara jerami kering. Jaket merahnya kotor. Rambutnya berantakan menutupi wajah pucatnya. Tangan dan kakinya terikat tali kasar. Dadanya naik turun sangat pelan. Hampir tak terlihat. Pak Agung ingin berlari menghampiri. Namun langkahnya terasa berat, seolah udara di dalam lumbung menekan seluruh tubuhnya. Pak Hanan mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Jangan terburu-buru. Suaranya rendah namun tegas. Pak Agung baru menyadari sesuatu. Suasana di dalam lumbung terasa berbeda. Terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang seperti menunggu sesuatu terjadi.
Lampu senter Pak Hanan menyorot sekitar. Jerami menumpuk membentuk lingkaran aneh, seperti sengaja disusun. Di beberapa sudut tampak bekas abu hitam dan potongan kain lusuh. Seperti tempat ritual. Bau menyengat menusuk hidung. Pak Hanan berbisik, "Ini tempat tumbal." Jantung Pak Agung serasa berhenti. "Tumbal?" Pak Hanan mengangguk pelan. Pesugihan sering mencari anak kecil. Jiwa yang masih bersih, mudah dijadikan perantara. Tubuh Pak Agung langsung lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melihat wajah Lala. Anaknya tampak sangat lemah. Bibirnya pucat, seolah energinya sedang dihisap sesuatu. Pak Hanan melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya diiringi bacaan doa yang semakin jelas terdengar. Begitu ia menyentuh tali pengikat Lala, angin berputar kencang. Jerami beterbangan. Lumbung bergetar. Terdengar suara geraman berat dari segala arah. Bukan satu suara. Banyak. Bisikan kasar memenuhi ruangan. "Jangan ambil. Dia milik kami. Pergi." Pak Agung gemetar hebat. Kakinya hampir tak kuat berdiri. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara jerami. Seperti sosok tinggi tanpa wajah. Pak Hanan tetap tenang. Ia membaca ayat perlindungan lebih keras. Tangannya menarik tali pengikat. Tali itu putus. Seketika suara jeritan panjang menggema. Lampu senter padam total. Gelap. Pekat. Pak Agung hampir panik. Namun suara Pak Hanan terdengar tegas di kegelapan. "Pak Agung." "Iya." "Apapun yang Bapak dengar, jangan menoleh." Tiba-tiba, suara Lala terdengar di belakangnya. "Ayah, tolong." Suara itu sangat jelas. Tepat di belakang telinganya. Tubuh Pak Agung refleks ingin menoleh. Namun ia teringat pesan Pak Hanan. Tangannya mengepal kuat. Air matanya mengalir. "Ya Allah, kuatkan saya." Suara itu berubah. Menjadi tawa panjang menyeramkan. Lalu terdengar suara banyak langkah berlari mengelilingi mereka. Udara semakin dingin. Pak Hanan mengangkat tubuh Lala ke pelukannya. Begitu tubuh anak itu terangkat, angin berhenti mendadak. Hening. Sangat hening. Lampu senter menyala kembali. Semua bayangan menghilang. Seolah tidak pernah ada apapun. Pak Hanan menyerahkan Lala kepada Pak Agung. "Pegang anaknya." Pak Agung langsung memeluk putrinya. Tubuh Lala dingin, namun masih bernapas. "Ayah," lirihnya hampir tak terdengar. Tangis Pak Agung pecah. "Iya, Nak. Ayah di sini." Pak Hanan menatap sekeliling dengan serius. "Kita harus keluar sekarang." Mereka berjalan cepat keluar lumbung. Namun sebelum melewati pintu, Pak Hanan berhenti sebentar. Ia menoleh ke dalam lumbung. Tatapannya tajam, seolah berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Kemudian ia berbisik, "Dia bukan milik kalian." Angin dingin berembus sekali lagi. Namun kali ini, terasa menjauh. Seolah sesuatu menyerah. Begitu mereka keluar dari desa, suasana berubah drastis. Udara kembali normal. Suara jangkrik terdengar. Langit terlihat lebih terang. Pak Agung masih memeluk Lala erat. Takut anak itu menghilang lagi. Pak Hanan berjalan di depan sambil berkata pelan, "Alhamdulillah, belum terlambat." Pak Agung menatapnya penuh haru. "Anak saya, selamat, Pak." Pak Hanan mengangguk. Dia hampir dijadikan tumbal pesugihan. Pak Agung merinding. Pak Hanan melanjutkan, "Nanti di rumah, beri dia madu dan teh daun bidara. Itu untuk membersihkan sisa gangguan." Pak Agung mengangguk cepat. Ia akan melakukan apapun. Apapun. Selama anaknya kembali. Mereka berjalan meninggalkan desa gaib itu. Dan tanpa Pak Agung sadari, ketika ia menoleh sekilas ke belakang, desa tadi sudah tidak ada. Hanya kebun kosong. Gelap. Seolah tempat itu tak pernah eksis di dunia manusia. Langkah Pak Agung terasa ringan sekaligus lemah. Ia masih menggendong Lala erat di dadanya,
seolah takut jika lengah sedikit saja anak itu akan kembali menghilang. Udara malam kini terasa berbeda. Tidak lagi dingin menusuk seperti di desa gaib tadi. Angin malam membawa aroma tanah dan rumput biasa, aroma dunia yang ia kenal. Di belakang mereka, kebun tua kembali tampak seperti kebun kosong tanpa apapun. Tidak ada rumah, tidak ada lumbung, tidak ada jejak desa gaib. Pak Agung beberapa kali menoleh dengan bingung. Tadi, kita benar-benar masuk ke sana, kan Pak? Pak Hanan berjalan tenang di depan. Iya. Jawabannya singkat, seolah kejadian barusan hanyalah sesuatu yang biasa baginya. Mereka sampai di motor. Pak Agung mendudukkan Lala di depan, memeluknya dari belakang agar tidak jatuh. Tubuh anak itu masih lemah, namun napasnya mulai stabil. Matanya perlahan terbuka. Ayah. Suara kecil itu membuat dada Pak Agung sesak oleh haru. Iya, Nak. Ayah di sini. Lala menatap sekeliling bingung. Kita, di mana? Pak Agung hampir menangis lagi. Kita pulang. Lala memeluk ayahnya erat. Tangannya dingin, tapi hidup. Itu sudah lebih dari cukup. Pak Hanan naik ke belakang motor. Anehnya, lagi-lagi motor tidak terasa berat. Padahal sebelumnya motor tua itu mudah sekali oleng jika membawa 2 orang dewasa. Pak Agung mencoba tidak memikirkan hal itu. Motor dinyalakan. Mereka mulai kembali menuju kota. Perjalanan pulang terasa cepat. Jalan yang sebelumnya gelap kini mudah dilewati. Lampu-lampu rumah mulai terlihat. Suara anjing menggonggong dan televisi dari rumah warga membuat Pak Agung sadar. Mereka benar-benar sudah kembali. Lala tertidur di pelukannya. Wajahnya tampak jauh lebih tenang. Pak Agung sesekali mendengar Pak Hanan membaca doa pelan di belakang. Suaranya lembut, menenteramkan. Seperti seseorang yang sedang menjaga perjalanan mereka dari sesuatu yang tak kasat mata. Saat motor memasuki gang rumah, perasaan hangat memenuhi dada Pak Agung. Ia berhenti di depan rumah kontrakannya. Lampu teras masih menyala sejak pagi. Pak Agung turun dengan hati-hati sambil menggendong Lala. Ia menoleh ke belakang. Pak Hanan sudah berdiri di samping motor. Wajahnya terlihat sedikit pucat diterpa cahaya lampu. Pak Agung menatapnya penuh rasa syukur. Pak, silakan masuk dulu. Istirahat, minum teh. Pak Hanan menggeleng pelan. Saya tidak bisa lama-lama. Kenapa, Pak? Ia tersenyum tipis. Saya hanya mengantar sampai sini. Jawaban itu terasa aneh. Namun nada suaranya begitu tenang, hingga Pak Agung tidak mampu membantah. Pak Hanan menatap Lala yang tertidur. Matanya tampak hangat. Anaknya kuat. Ia lalu menoleh pada Pak Agung. Jaga dia baik-baik. Jangan lupa madu dan teh bidara malam ini. Pak Agung mengangguk cepat. Iya, Pak. Terima kasih. Saya nggak tahu harus balas bagaimana. Pak Hanan hanya tersenyum. Tidak menjawab. Beberapa detik mereka berdiri dalam diam. Angin malam berembus pelan. Lampu jalan berkedip sekali. Dan entah mengapa, Pak Agung merasakan kesedihan aneh muncul di hatinya. Seolah ia sedang berpisah dengan seseorang yang sangat jauh. Pak Hanan melangkah mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak Agung. Pria itu berjalan menyusuri gang. Langkahnya tenang. Tidak terburu-buru. Pak Agung masih berdiri memperhatikannya. Sampai Pak Hanan berbelok di tikungan gang. Sesaat tubuhnya tertutup bayangan gelap. Dan ketika Pak Agung masih menatap ke arah yang sama, pria itu tidak muncul lagi. Padahal gang itu lurus. Tidak ada tempat bersembunyi. Pak Agung mengerutkan kening. Mungkin ia sudah terlalu lelah. Ia memilih masuk ke rumah. Malam itu, sesuai pesan Pak Hanan, ia membuatkan madu hangat dan teh daun bidara. Perlahan Lala meminumnya. Beberapa menit kemudian, warna wajah anak itu kembali normal. Tidurnya pulas. Napasnya teratur. Untuk pertama kalinya sejak pagi, Pak Agung bisa duduk tenang. Ia memandangi putrinya yang tertidur. Air mata syukur jatuh tanpa suara. Terima kasih,
Ya Allah! Di luar rumah, angin malam kembali berembus. Lembut, hangat. Seolah seseorang baru saja memastikan mereka benar-benar selamat. Dan Pak Agung sama sekali tidak menyadari bahwa pertemuannya dengan Pak Hanan malam itu adalah pertemuan terakhir dengan seorang penolong yang sebenarnya tidak lagi hidup di dunia manusia. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Rumah kecil Pak Agung kembali hidup seperti biasa. Aroma kuah soto kembali mengepul setiap pagi. Gerobak dorongnya kembali berkeliling kampung. Pembeli mulai berdatangan seperti sebelum kejadian mengerikan itu. Namun ada satu hal yang berubah. Pak Agung kini selalu berdoa lebih lama. Setiap hendak berangkat, ia menatap Lala terlebih dahulu, memastikan anak itu benar-benar ada di hadapannya. Lala sendiri sudah pulih. Tubuhnya kembali ceria. Hanya saja, terkadang ia terlihat melamun, seolah mengingat sesuatu yang jauh. Suatu pagi setelah berjualan, Pak Agung duduk di depan rumah sambil memandangi langit. Pikirannya terus kembali pada satu sosok. Pak Hanan, pria yang menyelamatkan anaknya. Ia sadar belum mengucapkan terima kasih dengan layak. Harus ketemu beliau, gumamnya. Hari itu juga Pak Agung membeli bingkisan sederhana. Sebuah sarung baru, kopi, dan kue kering dalam kotak kecil. Tidak mahal, namun tulus. Lala ikut bersamanya. Ayah mau kemana? Tanya Lala. Kita mau kasih hadiah buat Om Damkar yang nolong Lala. Mata Lala berbinar. Om yang bajunya merah itu? Iya. Lala tersenyum lebar. Gedung kantor pemadam kebakaran berdiri kokoh di pinggir jalan raya. Beberapa mobil pemadam terparkir rapi. Aroma oli dan asap tipis memenuhi udara. Pak Agung merasa kagum. Tempat ini terasa penuh keberanian. Ia berjalan masuk dengan sedikit gugup. Seorang petugas damkar menyambutnya. Ada yang bisa dibantu, Pak? Pak Agung tersenyum sopan. Saya mau ketemu Pak Hanan, mau mengucapkan terima kasih. Petugas itu terlihat berpikir. Hanan. Ia memanggil rekannya. Ada yang cari Pak Hanan. Beberapa petugas saling berpandangan. Ekspresi mereka berubah aneh. Bukan bingung biasa. Lebih seperti terkejut. Pak Hanan yang mana, Pak? Tanya salah satu dari mereka. Pak Agung langsung menjawab. Yang tinggi, pembawaan orangnya tenang, pakai jaket damkar. Beberapa hari lalu beliau bantu saya cari anak saya yang hilang. Ruangan mendadak hening. Seorang petugas yang lebih tua berjalan mendekat. Wajahnya serius. Bapak yakin namanya Hanan? Iya. Beliau sendiri yang bilang. Petugas itu menatap Pak Agung lama. Lalu berkata pelan. Sebentar ya, Pak. Ia masuk ke dalam ruangan kantor. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah bingkai foto. Foto seorang anggota damkar mengenakan seragam lengkap. Senyumnya hangat. Tatapannya teduh. Begitu melihat foto itu, tangan Pak Agung langsung gemetar. Bingkisan di tangannya hampir jatuh. Itu beliau. Suara Pak Agung bergetar. Itu Pak Hanan yang nolong saya. Para petugas saling diam. Tak ada yang langsung menjawab. Petugas senior itu menarik napas panjang. Pak, kami perlu menjelaskan sesuatu. Jantung Pak Agung berdegup keras. Petugas itu menunjuk foto tersebut. Namanya benar, Hanan. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Beliau gugur 1 tahun yang lalu. Dunia terasa hening. Suara kendaraan di luar seperti menghilang. Pak Agung menatap foto itu tanpa berkedip. Gugur? Petugas mengangguk. Beliau meninggal saat menyelamatkan seorang bayi dari rumah yang terbakar. Atap rumah runtuh saat beliau masih di dalam. Lala menggenggam tangan ayahnya. Pak Agung mundur selangkah. Tubuhnya terasa ringan, hampir kehilangan keseimbangan. Itu tidak mungkin. Suara napasnya memburu. Tapi, beliau bersama saya, beliau jalan, bicara. Petugas lain berkata pelan. Pak Hanan memang orangnya seperti itu. Bahkan dulu, saat cuti pun dia tetap menolong orang.
Ruangan menjadi sunyi penuh rasa hormat. Pak Agung menatap foto itu lagi. Ingatan malam pencarian kembali berputar di kepalanya. Senyum tenang. Tatapan hangat. Doa-doa yang dibacakan. Cara pria itu menghilang di tikungan gang. Tiba-tiba tubuh Pak Agung lemas. Air matanya jatuh. Berarti, yang menolong saya. Ia tak mampu melanjutkan kalimatnya. Petugas damkar itu menepuk bahunya pelan. Kami sering dengar cerita, orang yang merasa ditolong Pak Hanan bahkan setelah beliau tiada. Pak Agung menunduk. Tangisnya pecah. Bukan karena takut, melainkan haru yang begitu dalam. Ia sadar satu hal. Malam itu, Allah benar-benar mengirim pertolongan melalui seorang pahlawan yang bahkan sudah menyelesaikan hidupnya di dunia. Lala menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Ayah." "Iya, Nak." "Itu Om yang jagain Lala waktu di Jerami." Pak Agung menatap putrinya kaget. Apa yang Lala ingat? Lala tersenyum kecil. Omnya bercahaya, bilang ayah pasti datang. Air mata Pak Agung kembali jatuh. Tangannya bergetar menyentuh bingkai foto. Terima kasih, Pak Hanan. Di ruangan damkar itu, semua orang terdiam. Seolah mereka juga merasakan kehadiran seseorang yang jasanya belum benar-benar pergi. Langit sore tampak mendung ketika Pak Agung dan Lala meninggalkan kantor pemadam kebakaran. Bingkisan yang tadi ingin diberikan masih berada di tangan Pak Agung. Kini rasanya jauh lebih berat. Bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan yang baru saja ia ketahui. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Agung hampir tidak berbicara. Motor melaju pelan. Lala memeluk pinggang ayahnya seperti biasa. Namun kali ini pelukan itu terasa berbeda. Lebih berarti, lebih berharga. Beberapa kali Pak Agung mengusap sudut matanya yang basah. Ia tidak menyangka. Orang yang menolongnya mati-matian menyelamatkan anaknya ternyata sudah meninggal 1 tahun lalu. Sesampainya di rumah, Pak Agung duduk lama di teras. Foto Pak Hanan terus terbayang di pikirannya. Senyumnya, tatapan tenangnya, suara lembutnya saat berkata, "Anaknya kuat." Tiba-tiba Pak Agung berdiri. "Kita ziarah." Lala menoleh. "Kemana, Yah?" "Kita mau berterima kasih langsung." Keesokan paginya mereka pergi ke pemakaman umum di pinggir kota. Langit cerah, namun suasana terasa hening. Deretan makam berjajar rapi di bawah pohon Kamboja tua. Daun-daun gugur berserakan tertiup angin. Pak Agung membawa bunga tabur dan bingkisan yang belum sempat diberikan. Seorang penjaga makam menunjukkan lokasi makam Pak Hanan. Mereka berjalan perlahan melewati batu nisan satu persatu. Sampai akhirnya, Pak Agung berhenti. Di hadapannya tertera sebuah batu nisan sederhana. Hanan, anggota pemadam kebakaran, gugur dalam tugas. Kaki Pak Agung mendadak terasa lemas. Inilah orang yang berjalan bersamanya malam itu. Orang yang menjaga anaknya dari dunia yang tak terlihat. Ia berlutut perlahan. Tangannya menyentuh tanah makam yang masih rapi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, saya datang." Suaranya bergetar. "Saya terlambat mengucapkan terima kasih." Lala ikut berlutut di samping ayahnya. Ia memandangi nisan itu dengan wajah polos. "Itu Om Damkar." Pak Agung mengangguk pelan. Mereka mulai membersihkan makam. Daun kering disapu. Rumput liar dicabut. Tanah dirapikan. Setiap gerakan terasa seperti ungkapan syukur yang tak mampu diwakili kata-kata. Setelah selesai, Pak Agung menaburkan bunga. Lalu ia duduk bersila. Tangannya terangkat. Doa mulai dilantunkan. Suara ayat suci mengalun pelan di antara sunyi pemakaman. Angin bertiup lembut. Daun Kamboja berguguran perlahan. Entah mengapa, suasana terasa sangat damai. Seolah ada seseorang yang mendengarkan. Setelah doa selesai, Lala tiba-tiba berkata pelan, "Ayah." "Iya, Nak." Waktu Lala diikat di jerami, Lala takut sekali. Pak Agung menggenggam tangan anaknya. "Terus."
Om Damkar itu datang, badannya terang, dia bilang jangan takut. Katanya ayah lagi mencari. Pak Agung menahan napas. Lala melanjutkan. Omnya duduk di dekat Lala sampai ayah datang. Air mata Pak Agung kembali mengalir. Kini ia semakin yakin. Bukan kebetulan. Bukan mimpi. Pak Hanan benar-benar datang menolong mereka. Ia menatap makam itu lama. Dalam hatinya tumbuh keyakinan yang kuat. Bahwa amal baik seseorang tidak berhenti ketika napasnya berhenti. Kebaikan Bapak masih hidup, bisik Pak Agung. Angin berembus lebih lembut. Daun Kamboja jatuh tepat di atas makam. Lala tersenyum kecil. Ayah, rasanya kayak omnya senang kita datang. Pak Agung mengangguk. Iya. Sebelum pulang, ia meletakkan bingkisan di samping nisan. Mungkin tidak akan pernah diambil. Namun baginya itu penting. Itu tanda terima kasih seorang ayah. Saat mereka berjalan meninggalkan makam, Pak Agung sempat menoleh sekali lagi. Entah perasaan atau bukan. Ia merasa seperti melihat sosok pria berseragam damkar berdiri jauh di antara pohon Kamboja. Tenang. Mengawasi. Seperti memastikan mereka pulang dengan selamat. Pak Agung tersenyum haru. Lalu melangkah pergi bersama Lala. Dan sejak hari itu, nama Pak Hanan tidak lagi hanya menjadi kenangan. Melainkan doa yang selalu mereka bawa dalam hidup. Waktu berjalan tanpa terasa. Musim hujan berganti kemarau. Tahun demi tahun berlalu. Rumah kecil Pak Agung kini tidak lagi terasa sepi seperti dulu. Tawa Lala semakin sering memenuhi ruangan. Anak perempuan yang dulu ditemukan lemah di antara jerami itu tumbuh menjadi gadis yang ceria dan kuat. Namun ada sesuatu dalam diri Lala yang berbeda dibanding anak-anak seusianya. Ia tidak mudah takut. Saat listrik padam dan anak-anak lain berteriak ketakutan, Lala justru mengambil lilin dan membantu tetangga menyalakannya. Saat hujan deras disertai petir mengguncang malam, ia duduk tenang di samping ayahnya sambil membaca doa. Bahkan ketika suatu malam rumah tetangga kebakaran kecil akibat kompor meledak, Lala adalah anak pertama yang berlari memanggil orang dewasa. Sejak kejadian hilang itu, seolah keberanian tumbuh dalam dirinya. Pak Agung sering memperhatikan putrinya diam-diam. Ada rasa syukur yang tak pernah habis di hatinya. Setiap melihat Lala tertawa, ia selalu teringat malam ketika hampir kehilangan segalanya. Suatu sore, suara sirene pemadam kebakaran terdengar melintas di jalan depan rumah. Niin, niin, mobil damkar merah melaju cepat. Seperti biasa, Lala langsung berlari keluar. Matanya berbinar. Ia berdiri tegak di pinggir jalan. Lalu mengangkat tangan kecilnya memberi hormat. Pak Agung yang melihat dari teras hanya tersenyum haru. Kebiasaan itu tidak pernah hilang sejak mereka berziarah ke makam Pak Hanan. Lala suka mobil damkar? Tanya Pak Agung suatu hari. Lala mengangguk mantap. Aku mau jadi damkar nanti. Pak Agung terdiam sesaat. Kok mau jadi damkar? Lala menatap ayahnya serius. Karena damkar itu menolong orang. Jawaban sederhana. Namun membuat dada Pak Agung terasa hangat. Lala melanjutkan. Om Hanan juga nolong Lala. Walaupun dia sudah di surga. Pak Agung menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar, kejadian itu bukan hanya menyelamatkan anaknya secara fisik, tetapi juga menanamkan sesuatu yang jauh lebih besar. Nilai keberanian, nilai kebaikan, nilai pengorbanan. Sejak saat itu, setiap kali ada kegiatan sekolah tentang cita-cita, Lala selalu menggambar mobil pemadam kebakaran. Ia menggambar sosok petugas damkar berdiri di depan api. Di sudut gambar, selalu ada satu sosok tambahan. Pria tinggi berseragam merah dengan senyum tenang. Guru Lala pernah bertanya, "Itu siapa?" Lala menjawab polos, "Itu pahlawan aku." Pak Agung sendiri berubah. Ia kini lebih sabar, lebih banyak bersedekah. Jika ada orang kesulitan membeli soto, ia sering memberi gratis. Dalam hatinya selalu teringat satu kalimat. Kebaikan pasti kembali. Ia merasa hidupnya seperti diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik. Kesempatan untuk menjaga amanah yang hampir hilang.
malam-malam tertentu, ketika angin berhembus lembut melewati jendela rumah, Pak Agung kadang teringat sosok Pak Hanan berjalan di gang. Dan anehnya, ia tidak pernah merasa takut. Yang ada justru rasa tenang. Seolah ada seseorang yang masih menjaga dari jauh. Suatu malam sebelum tidur, Lala bertanya, "Ayah." "Iya. Kalau kita baik sama orang, nanti Allah kirim penolong ya?" Pak Agung tersenyum. "Iya, Nak. Kadang penolongnya datang dari arah yang gak kita sangka." Lala tersenyum puas, lalu memeluk ayahnya sebelum tidur. Di luar rumah, langit malam dipenuhi bintang, dan di antara suara angin yang berembus pelan, seolah ada pesan yang terus hidup, bahwa keberanian dan kebaikan seseorang tidak berhenti bahkan setelah kematian. Pagi itu udara terasa sejuk, langit cerah tanpa awan, seolah hari sengaja dipilih menjadi hari yang tenang. Pak Agung menutup gerobak sotonya lebih awal. Hari itu bukan hari biasa bagi mereka. Sudah menjadi kebiasaan baru yang tidak pernah dilewatkan. Setiap tahun, tepat pada hari Lala ditemukan kembali, mereka selalu pergi ke satu tempat, pemakaman di pinggir kota. Lala yang kini sudah beranjak remaja berjalan di samping ayahnya sambil membawa bunga tabur. Langkahnya mantap, matanya teduh. Tidak lagi seperti anak kecil yang dulu hilang dalam ketakutan. Kini ia tumbuh menjadi gadis yang penuh keberanian. Di tangannya tergenggam sebuah helm kecil mainan damkar yang ia simpan sejak kecil. "Masih disimpan?" tanya Pak Agung sambil tersenyum. Lala mengangguk. Ini pengingat. Mereka sampai di makam yang sudah sangat dikenal. Batu nisan itu tetap sederhana, namun selalu bersih, selalu terawat. Hanan, anggota pemadam kebakaran, gugur dalam tugas. Pak Agung berlutut perlahan. Tangannya menyapu daun kering yang jatuh di atas makam. Gerakannya penuh hormat, seperti menyapa sahabat lama. "Assalamualaikum, Pak Hanan, kami datang lagi." Angin berembus pelan. Daun Kamboja berguguran. Suasana pemakaman terasa damai. Lala ikut membersihkan makam. Ia melakukan semuanya dengan hati-hati, seperti seseorang yang sedang merawat keluarga sendiri. Setelah selesai, mereka duduk bersila. Doa dilantunkan. Suara Pak Agung kini jauh lebih tenang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tidak lagi dipenuhi tangis kehilangan, melainkan rasa syukur. Ia menutup doa dengan suara lirih. Semoga semua kebaikan Bapak terus menjadi pahala yang mengalir. Lala menengadahkan tangan, ikut mengaminkan. Beberapa saat mereka duduk dalam diam. Hanya suara angin dan burung-burung yang terdengar. Lala akhirnya berkata, "Ayah." "Iya." "Ayah percaya enggak, kalau orang baik itu sebenarnya enggak pernah benar-benar pergi?" Pak Agung tersenyum. Ia menatap batu nisan di depannya. "Ayah percaya." Ia menarik napas pelan. "Mungkin yang menolong kita waktu itu bukan cuma Pak Hanan." Lala menoleh. "Maksudnya?" Pak Agung menatap langit. "Mungkin amal baik beliau yang masih bekerja. Atau Allah mengizinkan kebaikan beliau terus hidup, bahkan setelah beliau meninggal." Lala terdiam. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Aku mau jadi damkar nanti, Yah." Pak Agung menatap putrinya. Tidak ada keraguan di wajah gadis itu. "Aku mau nolong orang, seperti beliau." Dada Pak Agung terasa hangat. Ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, jadilah penolong yang tulus." Angin kembali berembus. Lebih lembut dari sebelumnya. Seolah seseorang sedang mendengarkan percakapan mereka. Pak Agung berdiri. Sebelum pergi, ia menatap makam itu sekali lagi. Dalam hatinya ia memahami satu hal yang dulu sulit ia mengerti. Kebaikan tidak berhenti di liang kubur. Pengorbanan tidak hilang bersama kematian. Dan seorang penolong sejati tetap menolong bahkan ketika dunia mengira ia telah tiada. Mereka berjalan meninggalkan pemakaman. Langkah Lala ringan. Langkah Pak Agung tenang. Di belakang mereka, daun Kamboja jatuh perlahan di atas makam Pak Hanan. Dan di antara hembusan angin sore yang lembut, seolah ada salam perpisahan yang tak terlihat.
seorang pemadam kebakaran, seorang pahlawan, yang jasanya tetap hidup, di dalam doa, di dalam keberanian seorang anak, dan di dalam keyakinan bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar mati.